Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, mukarramah, para alim ulama, para asatidz, segenap pengurus TKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita pagi hari ini. Tiada pertemuan tanpa izin Allah. Allah telah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah pertemukan kita semua kelak dalam surganya nanti. Siapapun yang hadir di majelis ini, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucunya saleh dan salehah, diberikan rezeki yang halal luas barakah, diberikan istiqamah dalam ibadah, dan akhir hayatnya husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kalimat junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan beliau menginginkan supaya semua umatnya selamat di dunia sampai di akhirat nanti menjadi ahlul jannah. Jaminan surga dan keridhaan Allah buatnya belum membuat beliau itu sampai akhirnya ada jaminan buat ini umat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Kata Rasulullah, idan lan arda wa wakhidul ummati finnar. Kalau begitu aku sekali-kali tidak akan ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini pertemuan pertama kali setelah Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita semuanya. Minal a'idin wal faizin. Semoga kita kembali kepada kesucian mendapatkan kemenangan. Kullu amin wa antum bi khairin. Setiap tahun mudah-mudahan kita tambah kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan membahas sifat orang-orang yang bertakwa. Kalau tujuan puasa ujungnya la'allahum tattaqun, diwajibkannya puasa dan berikut rangkaian amal ibadah yang lainnya agar kalian memperoleh predikat takwa. Bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa itu? Dalam surah Ali Imran ayat 133 dan berikutnya, di situ dijelaskan di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ini ngantor atau khusyuk ini? Ayo cepat-cepat, sari'u sabiqu badiru. Dalam Quran yang lain ada yang membaca itu wasabiqu. Qara'a Nafi' bin Umar membacanya badiru. Ayo buru-buru. Kemana? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Apa itu ampunan Tuhanmu? Para sahabat menjelaskan. Jadi sahabat aja itu memahami ayat beda-beda.
padahal para sahabat ketemu sama Nabi. Ada yang bilang, oh itu maksudnya ilal Islam, cepat-cepat menuju Islam. Kama qala Ibnu Abbas, ila ada'il faraid, cepat-cepat menjalankan yang fardu. Kalau sudah tiba waktunya sholat, hukumnya fardu, cepat-cepat datang untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah tiba masanya punya kesanggupan pergi haji, punya uang, segera daftar haji. Kadang-kadang enggak, buat pesta miliaran daftar haji belum, ada yang salah. Pesta hukumnya bukan fardu, sementara daftar haji, berangkat haji itu fardu. Yang penting sudah berniat dulu. Perkara nanti berangkatnya kapan bukan urusan kita. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah, ada hubungannya dengan pihak Arab Saudi. Kalau sudah tiba masanya untuk beribadah yang fardu, tunaikan ilal faraid. Kata Ali bin Abi Thalib, oh itu maksudnya ilal shalawatil khamsi, cepat-cepat melaksanakan sholat 5 waktu. Wa ilal ikhlas, dan cepat-cepat ikhlaskan dalam kebaikanmu. Karena kita sudah berbuat baik, tapi masih bercampur riya, masih bercampur sum'ah, masih ada harapan-harapan duniawi. Halo, betul nggak? Kadang-kadang masih ada itu harapan-harapan. Ikhlas billah, semuanya karena Allah. Cepat-cepat. Kata Utsman bin Affan, bukan itu maksudnya badiru sari'u ilal jihad, cepat-cepatlah kalian berjihad. Kata Al-Dhahhak dan Muhammad bin Ishaq, oh ini secara khusus ila takbiratil ula, cepat-cepat supaya kamu mendapatkan takbir yang pertama. Kan kadang-kadang ada yang sholat tapi dapatnya pas sudah rakaat kedua, rakaat ketiga. Kalau bisa kamu ikut supaya kamu dapat takbir yang pertama. Cepat-cepat. Ini dalam urusan akhirat, dalam meraih surga. Wa ila jannatin, kepada surganya. Coba, kalau kita disiapkan ini, pemerintah menyiapkan dana, setiap satu orang jamaah dapat 1 miliar. Kira-kira mau buru-buru cepat sholat pertama atau belakangan aja deh? Halo? Yang datang ke masjid dapat dana 1 miliar. Mau cepat-cepat atau ntar dulu aja? Atau mau leha-leha? Cepat-cepat. Lah kalau 1 miliar cepat, apalagi kepada surga. Raka'atul fajri, 2 rakaat fajar, itu baru sunnahnya. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kadang-kadang bukan hanya yang sholat 5 waktu, yang Jumat sepekan sekali itu masih ada yang maunya entar dulu. Bahkan pengen berangkat nunggu azan. Ada nggak yang bilang gitu? Banyak kan? Orangnya datang nggak? Ini kayaknya wajahnya wajah orang sayang semua gitu. Ini kemarin Jumat kemarin kan masa waktu Jumat sekarang ini kan duhur jam berapa ini? 52 kan? Sudah 52, jamaahnya baru kurang lebih 10-15 di dalam satu masjid, bukan di sini. Saya bilang, ayo ada. Jamaahnya masih dikit Ustaz. Justru azan itu manggil itu, azan pertama itu manggil. Nanti pada datang, karena banyak model-model kita ini diingetin, dipanggil baru datang. Kalau orang yang sadar sudah datang sebelum diingatkan. Kata Imam Ali ketika sudah datang ke masjid sebelum azan, kan belum azan. Azan itu memanggil orang yang lalai. Kalau orang yang itu nggak dipanggil datang sendiri, nggak nunggu azan dia. Subuh 4:30 ya, jam 4:15 dari masjid dia. Oh dia tidak ingat, nggak nunggu dipanggil. Pun begitu Jumat, jangan nunggu azan. Ini banyak ini dan ternyata benar setelah dipanggil azan penuh masjid. Memang model kita masih banyak yang perlu diingetin. Dipanggil tadi ila takbiratil ula, ayo cepat-cepat menuju takbir yang pertama. Dapatkan itu. Siapa yang 40 hari dapat takbir yang pertamanya imam jamaah, dia terbebas dari sifat munafik.
Jadi salat arba'in itu yang aslinya bukan arba'in yang di Madinah yang 8 hari itu lebih gampang. 8 hari berjamaah di Madinah 5 waktu, 40 waktu itu lebih gampang. Yang lebih susah itu di masjid manapun bukan 40 waktu tapi 40 hari. Dijamin dia mukmin haqqan, dijamin dia gak akan ada sifat munafik. Kalau bisa 40 hari dapat takbir pertamanya imam. Sudah coba belum? Halo? Coba, kalau coba nanti, wah kamu benar-benar mukmin. 40 hari dapat takbir pertamanya imam. Mungkin agak susah kecuali kita mau bermakom di masjid gitu. Pas di jalan di mana kadang-kadang baru berapa hari sudah ada yang kelewatan itu. Wa ila jami'in ta'at yang dirangkum ini oleh Sa'id bin Jubair, maksudnya cepat-cepat kepada seluruh ketaatan. Kata Ikrimah lebih khusus ila mau'firati rabbikum, maksudnya ila taubah minar riba, taubat minal dzunub, kepada ampunan Tuhan itu cepat-cepat taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini bertingkat-tingkat. Di awal-awal taubat dari dosa besar, dari zina, dari makan riba, membunuh, dari durhaka, makan yang haram, dari dosa besar. Nanti lama-lama taubat dari dosa-dosa kecil, dari riba, dari namimah, dari usil, dosa-dosa kecil. Nanti terus taubat dari menunda-nunda kebaikan. Ada orang sudah berbuat baik tapi masih menunda-nunda. Entar dulu. Kita dibangunin sama Allah jam 2 malam, nyamuk. Lalu kita tutup pakai selimut, padahal itu nyamuk utusan Allah untuk bangunin kita. Sudah lihat jam 2, entar dulu, baru jam 2, nunggu jam 3. Pernah nggak waktu bangun begitu? Halo? Pernah nggak? Nanti pada masanya nggak, wah alhamdulillah sudah Allah bangunin. Kadang-kadang baru jam 1, kadang-kadang baru jam 12 dia dibangunin sama Allah. Dia bangun dia, nggak nunggu entar dulu. Karena banyak ketika dia bilang entar dulu, bangun-bangun tahu-tahu subuh. Padahal Allah sudah memutus makhluknya yang namanya nyamuk. Kalau terhadap ashabul ahzab, nyamuk menjadi adab buat mereka. Kenapa? Kocak kacir mereka semua. Buat Namrud, nyamuk menjadi adab. Tapi buat kita itu peringatan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masih ada kesempatan buat kita. Ayo cepat-cepat ila maghfiratin min rabbikum. Taubat dari tidak menyempurnakan amal. Taubat dari segera amal dohiriyah. Jadi amal itu ada dohirnya, ada batinnya. Kalau orang syariat, anggota sujud 7. Orang tasawuf, anggota sujud agak harus 7 kata mereka yang banyak tentang tadi. Ada dalilnya sajadah wajhiyani lati khalaqahu wa sawwahu wa saqasahu wa basaru min khawli wa quwwatihi. Bersujud wajahku kepada yang menciptakannya, membukakan pendengarannya dan melihatannya. Jadi wajah sudah cukup 1. Tapi ada yang lebih melengkapkan lagi, dicampur itu orang tasawuf, orang syariat. Bukan hanya 7, 8. Kan 8 wajah, 2 telapak tangan, lutut, lalu kaki, lalu apa lagi? Hati ikut sujud. 8, sebagaimana pintu surga ada 8. Sujudkan 8 itu. Karena kita sering sujud badan kita, tapi kolbu kita belum sujud.
Orangnya sujud tapi kolbunya sombong, merasa paling benar, merasa paling wah, merasa paling berilmu. Naudzubillah min. Belum sujud kita sama-sama hamba di hadapan Allah. Kita nggak tahu nih siapa di antara wali-wali kasih Allah yang hadir ini. Mungkin ada yang dia duduknya di pojok sambil nyender, kayaknya ngantuk-ngantuk padahal khusyuk. Jadi dia kekasih Allah, kita nggak ngerti aja. Kita nggak ngerti mana ini di antara wali-wali Allah. Karena ada wali-wali yang umum, ada wali-wali yang dia itu mastur, tertutup, nggak kekasih Allah, nggak menunjukkan dia nggak pakai sorban begini, dia nggak pakai udeng-udeng begini, dia kayaknya orang biasa, padahal kekasih Allah. Ada zaman Rasulullah juga ada kisahnya itu. Bahkan ada wali yang nggak mengenal diri sendiri bahwa dia itu wali, yang tahu itu orang lain. Tapi kisahnya nanti pas sifat orang yang pertama ini. Sebelum itu cepat-cepatlah menuju surganya yang seluas langit dan bumi. Selain pada ampunannya, menuju surganya. Kalau ampunan ini supaya kita terbebas dari iqab, dari azab, lalu surganya supaya kita memperoleh pahala dari kebaikan kita. U'iddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan buat orang yang bertakwa. Jadi surga sudah ada belum nih? Sudah belum? Disebutkan u'iddat lil muttaqin. Ini minuman disediakan untuk ustaz. Sudah ada belum minumannya? Sudah. Surga disediakan buat orang bertakwa. Surganya sudah ada. Nabi Adam pernah disebutkan surganya beda, ya beda, tapi sudah ada. Karena Nabi Muhammad pernah melihat surga yang lain yang isinya bukan seperti surganya Nabi Adam. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril di kali yang lain. Ketika di sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dalam surah An-Najm, di sisinya ada surga ma'wa. Kulihat orang-orang yang masuk surga, aksarul masakin, kulihat orang-orang miskin. Loh, kenapa? Ya Jibril, itu kemana orang-orang kayanya? Ya Rasulullah, lalu orang-orang kayanya mana? Hum mahbusun, mereka masih tertahan, masih dihisab. Kenapa? Rupanya orang-orang miskin itu lebih cepat hisabnya. Ini seperti orang yang belanja di mall-mall tuh, yang bawa keranjang dengan yang bawa troli cepat mana? Bayarnya cepat mana? Yang keranjang cuma 2 biji tisu sama sabun, nah wes bablas saja cepat tuh. Yang troli boy masih nunggu, banyak itu. Dirinci ada 100 item, belum ini banyak, lama pun begitu. Yang banyak hartanya itu hisabnya lama. Tapi kalau walaupun lama, kalau digunakan dalam kebaikan, mudah-mudahan nanti menambah amal. Amin ya rabbal alamin. Lalu dia beliau tengok itu penghuni neraka, aksarun nisa, kok kebanyakan perempuan. Berarti yang laki-laki nggak ada, tapi kebanyakan perempuan. Akufran lillah ya Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah? Lah, kufranul asyir, karena kafir sama keluarganya, kafir sama suaminya nggak terima, nggak mau maafin, sehingga dia hisab itu banyak kerugiannya. Kufranul asyir. Bagaimana sifat orang yang bertakwa? Di sini. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu mau berinfak fisyarra wa dharra, dikala mereka dalam keadaan senang maupun dalam keadaan
keadaan susah, lapang maupun sempit, al-ghina halil ghina wal fakri, ketika kaya maupun fakir, fisyurur wal huzn, ketika dalam keadaan senang dan sedih dia mau infak, ketika dalam kondisi sesulit apapun dia berinfak. Kalau infak dikala lapang ini gampang, infak dikala sempit ini yang kadang-kadang sulit, aku sendiri juga susah. Maka digambarkan Aisyah, walau annaha tasaddaqat bihabbatin inabin, walaupun sedekah dengan satu biji kurma, satu bawang, dengan cabai, jangan meremehkan. Kalau dalam bahasa kita, walaupun cuma 1.000, 2.000, ini orang yang dia di pinggir-pinggir jalan untuk markir dan lain itu dapat uang 1.000, 2.000 itu berharga buat dia. Makanya kalau dia nggak dapat kadang-kadang cenderung kita kasih 1.000, 2.000. Makasih Pak Ustaz, makasih Kiai gitu. Padahal cuma 2.000, makasih Pak Haji. Seneng dia. Orang mau infak itu ciri orang yang bertakwa. Tapi kadang-kadang kita ngurusin aja kerjanya minta-minta. Dalam kolbunya belum ada di sifat muttaqin. Niatkan sedekah. Nggak berharga waktu buat kita, tapi berharga buat dia. Cuman sejimpit beras kadang-kadang ini bawa karung ke rumah. Wah, itu minta-minta buat dirinya. Nah, walaupun buat dirinya juga, ajaran Islam memang melarang meminta-minta. Orang yang meminta-minta untuk kekayaan, dia seperti mencakar-cakar wajahnya. Tapi mintanya dia pakai karung itu sedikit. Kalau minta jabatan, kadang-kadang lebih halus tuh. Tapi sebenarnya bagaimana harus timbal baliknya itu lebih dahsyat. Tetapi orang yang bertakwa tadi disuruh untuk berderma walaupun sulit. Walaupun kamu cuma masak sayur bayam sama tempe, sedekahlah sama tetangga. Idza ta'ata marqatan fa'aksir ma'ha, kalau lagi masak daging perbanyak itu airnya, tetangga kasih airnya bersama dagingnya juga supaya bisa dibagi. Yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Ini sifatnya yang kedua ini. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi orang yang bertakwa selalu berinfak. Tiada hari berlalu tanpa infak, tak sedikit tak banyak. Nah, kalau memang dia banyak atau infaknya banyak, kalau sedikit ya infaknya sedikit. Orang infak nggak nunggu kaya. Kalau infak nunggu kaya, kalau nggak kaya nggak infak. Maka boleh walaupun dipanen nih mangga 10, yang 3 dibagi, ya, itu sudah bagian dari infak. Wa takani minal itu menahan amarah. Jadi kadim itu seperti menutup dengan rapat. Tutup dengan rapat biar nggak membuncah. Kalau ada plastik masukin air diikat, itulah kadim itu. Semua kita punya sifat marah, tapi yang membedakan apakah dilampiaskan atau tidak. Orang yang bertakwa menahan amarah. Ketahuilah bahwa engkau tidak mengungkapkan isi hatimu dengan lisanmu supaya tak menyakiti orang lain. Itu lebih baik daripada lisanmu melukai hati orang lain dan kemudian kamu ungkapkan itu isi hati itu. Mending kita tahan dalam kalbu kita, baik terhadap istri, terhadap anak, terhadap teman, ustaz kepada jamaah, dosen kepada muridnya. Kenapa? Mangkal ghaidan, siapa yang bisa menahan amarah, wa huwa yaqdiru ala infadi, dia mampu melampiaskan, mala'ahullah qalbahu aminan wa imanan. Allah akan memenuhi hatinya dengan keamanan dan keimanan. Jadi yang bisa menahan amarah itu Allah akan memenuhi kalbunya dengan keimanan dan keamanan. Kita lihat betapa banyak itu karena jabatannya, dia gunakan kekuatan dengan hukumnya, dengan kekuatan tenaganya. Kenapa? Dia punya posisi. Kalau dia bisa menahan diri, itu sesungguhnya menjadi kemuliaan yang Allah siapkan. Mala'ahu aminan wa imanan, keimanan dan keamanan. Ada yang lain lagi disiapkan buat hari kiamat nanti. Mangkal ghaidan,
siapa yang menahan amarah, yang lagu Daud ini. Wa huwa yastati'u ayyan bidahu, dia mampu untuk melampiaskan. Zawwajahullah minal huril min haitsu yasha. Di hari kiamat nanti disuruh milih bidadari yang mana yang kamu pilih. Dijamin 100 bidadari, suruh milih. Halo? Siap memilih bidadari? Kalau siap, siap tahan amarah. Jangan marah. Sekarang anak-anak kan bikin jengkel itu. Banyak yang bikin jengkel. Tapi yang bikin jengkel itu bukan orang jauh, bukan anak orang lain, anak kita sendiri. Yang bikin jengkel bukan istri orang, tapi istri kita sendiri. Maka maafkan. Coba jawab dengan jujur. Yang banyak bikin jengkel kita anak orang atau anak sendiri? Anak sendiri. Yang banyak bikin sakit hati kita istri sendiri atau istri orang? Halo? Jujur. Itu orang. Yang benar, itu orang ngapain? Justru istri kita yang kadang-kadang bikin jengkel kita, bukan istri orang. Jadi orang ketemu kita senyum. Anak orang juga nggak pernah itu bantah bikin sakit hati kita. Kita anak sendiri. Wa'fu wasfahu, maafin, berlapang dada. Kenapa? Allah siapkan bidadari di surga. Justru dengan itu Allah memuliakan kita. Kita bisa menjadi kekasih Allah dengan sabar. Kalau nggak bisa dengan syukur nih, dengan sholat khusyuk mau khusyuk susah. Dengan tilawah suka ngantuk. Dengan saum baru nahan makan dan minum. Dengan tahajud, ya tahajudnya juga belum sampai pegang kakinya. Dengan berderma pas-pasan. Dengan apa? Dengan sabar. Nah, kalau bapak pernah diomelin istri, pernah diamekin, itu bisa menjadi jalan menuju waliullah, kekasih Allah. Dan itu jalan gampang itu. Ada yang istrinya suka ngomel? Halo? Yang senyum-senyum pengalaman ini. Ini ada kisahnya. Jadi ada seorang waliullah, dia itu menjadi kasih Allah gara-gara sering diomelin istri. Kenapa? Dia sabar. Dia tidak mau membalas. Tapi dia sendiri nggak sadar kalau dia itu menjadi kekasih Allah. Tapi ada yang wali yang lain tahu. Dia wali mastur memang tertutup gitu. Tapi wali yang lain tahu. Jadi suatu saat dia dalam perjalanan dakwahnya, dia itu kemalaman, bermalam di sebuah gua. Di gua itu sudah ada yang menetap 3 orang. Dia minta izin. Ini kisahnya Syekh Abdurrahman Baljaman. Jadi dia minta izin, tapi dia boleh memang tinggal di gua itu dengan syarat masalah makanan urus sendiri, karena kami juga nggak ada makanan. Nggak ada makanan di gua ini, kita nyari sendiri. Nah, waktunya makan, lapar, berdoalah satu di antara mereka. Berdoa, ya Allah, turunkanlah makanan, berikan pada kami untuk bertahankan hidup dengan berwasilah kepada Fulan bin Fulan, dengan kemuliaan amaliyah Fulan bin Fulan. Maka turun itu makanan satu nampan. Orang kedua yang berikutnya, gantian kami yang doa. Dia doa juga dengan wasilah, turun satu nampan. Yang ketiga doa juga, turun satu nampan. Nah, ini kesempatan dia yang keempat ini. Giliran dia, sekarang giliran kami yang berdoa. Ketika dia berdoa, turun 4 nampan. Turun 4 nampan, yang ketiga kan, ini wali besar ini bukan orang baik-baik ini. Kami doa cuma 1 nampan. Anda ini tamu kami langsung 4 nampan. Anda berdoa dengan wasilah apa? Kata Syekh Abdurrahman Baljaman ini. Ketika ini belum kenal kalau depannya itu Syekh Abdurrahman Baljaman. Sebelum aku jawab, Anda dulu tolong jawab. Anda berdoa dengan wasilah apa sehingga dapat 1 nampan? Kami berdoa, kata orang pertama, ya Allah dengan kemuliaan Abdurrahman Baljaman, ya Allah berikan kepada kami rezeki, turun 1 nampan. Orang yang kedua doanya sama dengan kemuliaan Abdurrahman Baljaman. Yang ketiga juga sama. Nah, kemuliaan beliau itu karena suka diomelin istri, tapi dia tahan diri, nahan amarah. Nah, yang keempat ini, rupanya sebenarnya Abdurrahman Baljaman itu saya sendiri.
Dan saya berdoa, ya Allah, dengan wasilahnya 3 orang tadi, 3 orang yang minta tadi, karuniakan rezeki sama kami, turun tempat nampan. Jadi 3 orang dan dia sendiri itu dikasih 1 nampan. Masya Allah, itu kemuliaan itu. Di antaranya apa hikmahnya? Orang kalau dia sabar dengan istri, rezekinya tambah. Halo? Jadi mau sabar atau mau balas nih? Kita sabar lebih baik. Kenapa? Inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Az-Zumar Al-Mu'minun ayat 111. Sesungguhnya aku balas orang-orang yang sabar, itu pahalanya kemenangan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar tapi lama-lama tak tahan juga Ustaz. Ada yang begitu, setahun sabar, tahun kedua sabar, tahun kelima sabar. Ini ada seorang suami yang nikahin istrinya, dan dari pernikahan malam udah diomelin aja, di rumah diomelin, kerja diomelin, pulang telat diomelin, pulang cepat diomelin, lama-lama nggak sabar, kerjaannya ngomel. Ya pantas Hawa, perempuan kan keturunan Hawa. Kalau orang bilang Hawa itu mana atau hitam? Hawa mana? Kalau Adam hitam. Sampai tahun ke-20 diajak istrinya di jalan-jalan ke padang pasir. Bukan kisah orang Kreo, ini orang Mesir sana gitu. Apa yang terjadi? Diajak jalan-jalan. Nah, pas di tengah perjalanan ketemu sumur tua. Sudah jengkel yang memuncak, ini istri dijorokin ke sumur tua. Tapi namanya laki-laki cinta sama istrinya, ditinggalin 100 meter, dia kasihan, dia cari tangga, cari tali, dimasukkan tangga ke bawah sama tali. Ketika keluar, jadi nenek-nenek yang sudah tua, rambutnya putih. Kamu siapa? Aku ini jin yang menunggu sumur ini udah bertahun-tahun. Kenapa kamu keluar? Di bawah ada yang ngomel-ngomel. Sampai jin pun nggak kuat. Tapi suami yang soleh kuat nahan omelan istri. Dia sabar. Bahkan Nabi ngajarin ini luar biasa. Ajaran Nabi ini luar biasa. Dan ajaran Al-Quran kan sungguhnya memang ya sungguhnya dia sumbernya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil, orang nggak tahu ngatain kamu, mencela kamu, qalu salama, ucapin salam. Itu hamba ibadur rahman. Dan Nabi mengajarkan orang berkeluarga, orang bertetangga dalam muamalah jangan seperti orang dagang. Orang dagang apa? Kalau barang jelek bayar dikit, kalau barang bagus bayarnya banyak. Kalau dia baik, aku juga baik. Kalau dia jelek, saya bisa lebih jelek. Itu orang dagang. Tapi kalau orang bermuamalah enggak. Kalau dia baik, saya baik. Dia jelek, saya tetap baik. Hal jazaa'u ihsanin illa ihsan fa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Walaupun orang yang bersangkutan tidak bisa membalas, Allah yang Maha membalas. Maka tebar kebaikan, wal 'afina 'anil nas, maafin kesalahan manusia. Enggak hanya cukup maafin, ada yang lebih baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarah, wa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Ihsan kepada manusia, membalas yang buruk dengan yang baik. Sabda Nabi diriwayatkan oleh Hamzah bin Makrawi, dan ini belajar yang baik akan sahih ini. Man qata'a, sambung silaturahmi orang yang memutuskan. Kalau ada orang yang membencimu, memutusmu, sambung itu, datangi silaturahmi. Man qata'a, atiman hawa, berikan orang yang pelit, orang yang menahan hartanya, tidak memberi, berikan, kasih pelajaran yang terbaik.
kasih contoh yang terbaik. Wa'fu man dzalama, maafkan orang yang menzalimimu. Allah akan masukkan kamu dalam surganya. Allah akan mengangkat derajatmu. Pesannya Nabi ini kan luar biasa ini. Yang mutusin silaturahmi suruh nyambung. Yang dia pelit suruh ngasih. Yang dia dolim suruh maafin. Berat ya? Halo? Berat ya? Tapi ujungnya nikmat. Ya kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu buruk, saya juga bisa buruk. Itu mah gampang. Standar itu. Orang disakitin sakit, manusiawi. Yang orang berbuat baik dia balas dengan kebaikan, manusiawi. Tapi ada orang yang berbuat jelek dia berbuat baik, itu malaikat. Itu sifat malaikat. Ada orang yang jelek dia baikin, itu yang luar biasa. Itu ciri orang bertakwa, muhsinin tadi. Jadi yang pertama, yunfikuna fi syarra wa dharra, mau berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Kaliminal ghaiza, menahan amarah. Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Ladin menjelaskan yang pertama, ini maksudnya orang bertakwa memberi manfaat, hidupnya itu manfaat, atau dia mencegah mudarat, jadi tidak nyakitin orang. Afinalis maksudnya ini memberi manfaat di akhirat. Jadi dia membawa, mengajak pada keselamatan akhirat. Kenapa? Orang yang sudah dimaafin itu sudah selesai urusannya dengan manusia, dengan yang orang memaafkan. Kalau hablum minallah itu jauh lebih gampang nantinya daripada hablum minannas. Kita taubat selesai. Orang kafir umurnya 70 tahun, 69 tahun ini kafir, selama ini nggak sholat, nggak puasa kayak, tapi dia taubat pas mau umur 70, selesai taubatan nasuha, diampuni sama Allah, diganti keburukannya dengan kebaikan. Ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi sama manusia kadang-kadang susah. Betul. Makanya dalam kisahnya itu para santri kalau bangun kesiangan, nih santri-santri itu. Giliran kiainya datang, dibangun semua, sholat tepat waktu semua, subuhnya pun tepat waktu. Kiainya pas habis subuh marah-marah sama santrinya. Kalian ini gimana? Sama Allah nggak takut, tapi sama saya malah takut. Kalian lebih takut sama saya daripada sama Allah, kata kiainya. Jadi santrinya ini nggak bunuh-bunuh, santrinya pintar-pintar juga. Lah iya kiai, kalau sama Allah kan Allah maha luas rahmatnya, maha pengampun, sabar. Sementara kiai kan nggak sesabar Allah. Rahmat kiai nggak seluas rahmat Allah katanya. Karena kiai yang lain dalam hal ini santrinya lebih pintar daripada kiai katanya. Ya alasan itu ada benarnya, tapi nggak bukan buat alasan itu juga ada gitu. Ya sekarang tetap takut kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Maka orang yang sholat ketika dia memang kesiangan di siang hari itu nggak salah dalam pandangan syariat. Oh dia kesiangan. Yang salah kan kalau sudah bangun tidur lagi. Ini memang kesiangan jam 7 baru sholat. Bapak yang baru tobat biasanya marah habis-habisan sama anaknya. Kamu jam segini baru sholat subuh, marah itu. Padahal kalau orang yang sudah alim sudah mau sholat subuh itu baik. Yang pandangan orang berilmu ya, karena dia kesiangan kan nggak sengaja. Dia memang tertidur. Tapi kalau orang yang baru tobat marah sama anaknya, padahal dulu dia nggak sholat. Seumuran dia juga nggak sholat. Banyak orang-orang model begini nih. Maka yang banyak mudah marah di masjid dan lain-lain orang yang baru tobat. Kalau sudah banyak ilmunya nggak marah dia. Ada yang pakai celana pendek ke masjid perempuan, langsung mencat-mencat. Wah nggak punya adab. Iya benar, dia itu salah pakai pakaian pendek, celana pendek ke masjid. Itu benar salah. Tapi dia sedang sholat itu baik. Dia mau sholat itu baik. Saya pas pengajian di Hongkong Pak, kan banyak kan bapak. Jadi kalau ada 300-400 orang itu laki-lakinya cuma 4. Tapi yang datang itu ada yang pengajian bapak pakai celana pendek, pakai pentol. Tapi di situ baru nanti pakai kainnya gitu.
Tapi sudah mau ngaji itu baik, saya bilang. Saya nggak akan mencerca, nanti juga lama-lama akan dibungkus itu. Pakai kain. Tapi udah ngaji itu lebih baik. Lalu ada perempuan yang tadi pakai celana pendek ke masjid. Kenapa kiainya nggak mau pakai? Dia sudah mau tobat, sudah mau sholat itu baik. Ya dia sama pakai celana pendek, tapi dia sholat itu benar. Hargai kebenaran, dia lihat kebaikannya. Panjenengan yang salah. Kenapa melihatin aurat wanita itu? Dan itu yang Anda lihat gitu. Anda nggak melihat sholatnya, cuma melihat auratnya. Kan bagaimana sudut pandangnya? Kalau lihat auratnya, ya nggak benar memang. Kalau lihat sholatnya, benar nggak? Benar. Nah, disitulah pertahankan kebenarannya, perbaiki kekurangannya. Kenapa kalau dimarahi habis itu? Dia nggak mau ke masjid lagi. Seperti anak sudah kapok masjid kenapa? Diomelin sama haji. Sudah ke masjidnya benar. Nah, yang berisiknya dibenerin. Benerin. Tapi nggak kemudian membuat dia tidak mau ke masjid lagi. Ini ada kisahnya kan. Kalau diomelin, udah kapok nggak mau ke masjid lagi. Mendingan saya kumpul di sana aja. Di sana disayang, ngopi bareng. Nah, kalau di sini alhamdulillah penuh dengan kasih sayang semuanya. Ngaji, ada kopi bareng. Saya ini baunya kopi, tapi saya dapat teh. Ya rezekinya teh dari. Alhamdulillah. Tapi Anda nggak usah mati, nggak usah balik dipikir, nggak usah. Itu rezekinya itu. Wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina wallahu yuhibbul muhsinin. Itu sifat orang yang bertakwa. Lalu Allah menjelaskan siapa mereka itu yang muhsinin, orang-orang yang baik, perbuatan orang baik yang bertakwa tadi. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang muhsin idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, kalau berbuat keji atau maksiat dzakarullah, dia segera mengingat Allah. Ini menunjukkan orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Derajatnya sebenarnya ada dua, kata Imam Nawawi di sini. Yang pertama memang berbuat baik terus, tapi kalau toh dia pernah berbuat maksiat, segera mengingat Allah. Itu termasuk orang baik juga, muhsin juga. Jadi tingkatan berikutnya, tingkatan yang awal kan memang muhsin baik. Tapi ada juga orang baik yang tadinya buruk lalu berubah jadi baik. Zakarullah, segera mengingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, segera mohon ampun ya Allah, ampuni hamba. Dia istighfar di waktu malam, di waktu sahur. Itu hamba kasih Allah. Walaupun tadinya ahli maksiat, tapi kemudian dia perbaiki diri, taubat. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka sabar, mereka taat, mereka berinfak, mereka beristighfar di waktu sahur, mustaghfirin bil ashar. Walaupun dia dulu ahli maksiat, dia dulu koruptor, tapi dia kemudian dia taubat, mustaghfirin bil ashar. Tapi Imam Nawawi masih menjelaskan lagi di sini, fastaghfiru li dzunubihim, dia mohon ampun, taubat ala wajhi sahih li ajli dzunubihim, taubat yang benar karena dosa-dosanya, wa huwa nadam, dia nyesal. Ada orang taubat dengan lisannya tapi tidak menyesal, belum benar taubatnya. Yang benar itu taubat dibarengi dengan penyesalan dalam qalbunya, ini hakikat taubat. Maka taubat yang cuma dengan istighfar, la asara lahu li izalatil dzunub, kata Imam Nawawi, itu enggak ada asarnya, enggak bisa menghilangkan dosa kalau cuma dengan lisan. Nih, melihat maksiat, astagfirullah, tapi matanya mantang itu maksiat itu, enggak hilangin itu. Ya kalau astagfirullah, palingkan wajah,
Jangan istighfar tapi mantengin maksiat, gak bisa. An-nadam, dengan menyesal. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia sadar wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah. Dan setelah itu dia tidak meneruskan keburukannya, kemaksiatannya setelah dia tahu. Orang yang demikian dari penutupnya dapat balasan. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ulaika mereka alladzina khafullah yang takut kepada Allah, wa tabu mereka bertaubat min dunubihim dari dosa-dosanya, jazaa'uhum maghfirah bagi mereka ada ampunan karena diampuni terhindar dari api neraka, dihapuskan azabnya, iqabnya min rabbihim dari Tuhan mereka dapat ampunan lidunubihim atas dosa-dosanya. Wa jannatun dia mendapatkan surga al-basatin taman-taman tajri min tahtiha al-anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakinaha ada tempat tinggalnya di sana, lalu di sana ada khamparnya, ada airnya, ada madunya, ada susunya, di aneka ragam minuman surga. Ada tehnya, kopinya nggak disebutkan di sini. Nggak ada. Nggak disebutin, ini contohnya aja. Kalau pengen kopi ada juga nanti di surga pengen kopi gitu. Kan nggak disebutkan khusus itu. Khalidina fiha dia kekal di dalamnya. Khalidina fiha, kira bikin saya bikin sendiri. Ya, sebenarnya khusus Khalidina fiha ay daimani, terus menerus kekal di dalamnya fil jannah di surga. La yamutuna, enggak pernah mati, senang terus tuh. Balasannya nikmat terus. Wala yakhrujuna minha, enggak pernah keluar dari surga. Nikma ajrul amilin, itu sebaik-baiknya balasan pahala bagi orang yang mau beramal. Nikmat sawab at-taibin, sebaik-baik balasan pahala buat orang yang bertaubat. Al-maghfirah, yang mendapatkan ampunan. Wal jannah, dan surga dari Allah. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Semoga kita semua mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Di atas itu semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Berikutnya kalau ada orang tanya jawab, saya persilakan. Yang mau nanya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ayat yang disebut Ustaz tadi, kalau nggak salah Al-Imran 134. Ya. Apakah sekali saja kita memaafkan kepada orang yang kita berat marah, atau kita bersedekah pada saat kita kesempitan sekali saja, apakah kita akan mendapatkan surga? Satu itu. Dua, ini menyimpang dari topik berkaitan dengan kurban. Ya. Ada pendapat yang untuk mendapatkan barokah kita dianjurkan, bahkan diwajibkan mengambil bagian dan memakan daging dari yang kita kurbankan. Tapi juga ada pendapat lain yang menganjurkan sudahkan sedekahkan seluruhnya. Bagaimana? Ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus nih. Apakah cukup sekali saja kita berinfak kepada orang dalam keadaan susah, lalu dia orang yang bertakwa, memaafkan sekali saja? Ini ada isyarat dalam firman-Nya. Yunfikuna fis syarra wal dharra. Mereka yunfikuna menggunakan fi'il mudhari, kontinuitas, sudah menjadi kebiasaan, terus menerus dia infak.
di kala lapang maupun di kala sempit. Cuman yang bedakan kalau lapang infaknya banyak, kalau sempit sedikit. Maka walaupun cuma 5.000, 10.000 tiap hari itu ada infak kita. Berapapun. Kenapa? Itu ciri orang yang bertakwa. Sedekah. Nanti sampai ada seorang sahabat tuh, ya Rasul, saya ini gak ada duit sama sekali buat sedekah. Ya sudah, kata Nabi, engkau bantu orang angkatin barang juga sedekah, nyapu masjid juga sedekah, masuk kamar mandi masjid baunya itu nggak jelas, kayaknya kurang siram, kita tambahin siram biar seger kalau ada orang masuk. Sedekah juga. Likuli tasbih sedekah, setiap tasbih juga bernilai sedekah. Tahmid sedekah, takbir sedekah. Lalu tabassumu ala wajhika sedekah. Senyummu pada wajah saudaramu juga sedekah. Kalau kita nggak bisa bikin senang dengan harta, bikin senang ketika ketemu istri, kita senyumin aja, dibelai-belai satu salawatin, ya Nabi salam alaika, dipijitin, senang nggak kita dipijitin? Senang itu. Karena yang jarang dibelai itu kan sedih kalau jarang dibelai. Kan itu nyenggol istri itu ibadah, sedekah. Sebagaimana istri melayani suami, fi bud'i ahadikum shadaqatun. Istri yang melayani suami sedekah, suami yang bikin senang itu juga sedekah. Umumnya pakai dibikin beneran ya, bercanda doang kali. Keluar kopi yang udah kopi apa lagi nih? Masya Allah, ini minuman surga. Saya doain saqallahu jannah, mudah-mudahan dapat minuman surga yang mengantarkan minuman ini. Amin. Jadi ini bagian sedekah. Termasuk satu suap yang dimakan juga bernilai sedekah. Maka kalau kita berbuat tadi pandangannya akhirat, baik kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada saudara, sama. Kalau kita melihat kadang-kadang malah kayak seperti musuh ini orang yang di jalan-jalan. Tapi kita sedekah dia senang, udah itu bernilai akhirat. Kalau kita makan akhirat, nikmat hidup kita. Tapi kalau cuma makan dunia, wah kadang-kadang jengkel, kadang-kadang motor, bukan pada yang motor nabrak mobil bisa di belakang. Kalau kita makan dunia, dilecet nih. Tapi kalau makan akhirat, ini kalau kita mau sabar, pahalanya gede. Dia udah takut dimarahin, kita gak usah marah, biarin aja. Toh dia juga gak pengen nabrak, lagi lalai dia. Barangkali dia lagi ya terlambat sampai karena banyak masalah. Disitulah butuh kesabaran. Nah itu tadi yunfikuna bisyarra, termasuk memaafkan berkali-kali. Mungkin sudah sifatnya pemaaf memang. Kalau cuma sekali, baru sekali belum pemaaf. Tapi kalau berkali-kali, setiap kejadian dia memaafkan. Itulah ciri orang yang bertakwa. Kalau sekali baru latihan takwa. Sedekahnya sekali latihan takwa. Tapi kalau berkali-kali, nah itu orang yang bertakwa. Karena dia sudah menjadi pribadi. Bagaimana dengan kurban? Ada yang bilang lebih baik sedekahnya semua. Jadi dalam amal itu ada tuntunan. Kadang-kadang orang pengen baik sebaik-baiknya, tapi sebenarnya bukan yang terbaik. Yang terbaik, yang biasa kali. Justru yang namanya kurban, tuntunan Nabi jelas. Sepertiga untuk orang-orang fakir, sepertiga untuk tetangga yang fakir maupun yang kaya, sepertiga buat kita. Tapi itu bukan sebagai ukuran yang maksimal buat kita sepertiga. Tapi kita ngambil bagian kita, itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah, dapat pahalanya. Kalau nanti kita nggak mau, sedekahkan lagi, dapat pahala lagi. Utsman bin Affan ngantri pembagian harta rampasan perang. Ada yang protes, Anda ini udah orang kaya ngantri. Loh, ini pemberian dari Allah. Kalau saya terima, Allah juga senang. Kalau saya nggak terima, nggak ngurusin, malah nggak baik. Ini pemberian Allah. Pahalanya Utsman itu pahalanya disedekahkan lagi sampai sekarang itu setiap bulan
itu saldonya untungnya itu 4 miliar, yang 2 miliar buat mengelola hotelnya, yang 2 miliar buat fakir miskin. Tiap bulan sudah 1.444 tahun kurang lebih tuh hotel ngalir terus pahalanya ke Utsman bin Affan. Terima dulu. Kenapa? Karena ada yang di sana sudah nggak mau terima, anaknya minta daging. Saudaranya telepon jauh, ada nggak bagian daging? Masya Allah, saudara tadi pagi saya ambil bagian saya. Bisa saudara menyenangin saudara, bisa menyenangin anak-anak. Kenapa dia nggak mau ngambil? Yang bikin susah. Padahal ada orang butuh. Saudara kita, anak kita, ambil bagian kita. Entah berapapun yang disiapkan panitia. Itu menjadi kebaikan. Nanti kalau kita nggak bisa masak, berikan lagi sama fakir. Oh, ada yang ngantri itu, ibu-ibu nggak punya kupon, kita bagi. Saya dapat banyak, kadang-kadang 30 bungkus, 40 bungkus. Padahal ngirim itu musola-musola. Yang nggak pernah ngirim itu hakul yakin. Karena mungkin jauh gitu. Saya paham. Tapi walaupun begitu saya nggak mengharap, cuma kasih tahu aja. Toh akhirnya saya bagi-bagi lagi. Ada yayasan yatim piatu minta, ada ibu-ibu saya belum bagian saya kasih. Ada teman dari Bekasi, saudara dari mana itu Cilacas, saya bagi. Ada yang harus seember, ada 10 bungkus, ada yang 5 bungkus, saya bagi aja. Toh nggak mungkin saya makan semua. Saya makan dikit juga udah gatal aja istilahnya. Dan sedikit aja yang buat kita. Selebihnya kita bagi lagi, jadi amal. Jangan kasih yang lain aja saya nggak butuh, jangan begitu. Karena pernah ada kisahnya kayak gitu. Umar bin Khattab dikasih mati nggak mau, ya Rasul kasih yang lain yang lebih butuhkan. Lain kali kalau dikasih terima, kalau kamu nggak butuh kasih nanti sama yang lain jadi amal soleh. Itu semua ada kisahnya. Zaman Rasulullah ada kisahnya. Nah, cuman kadang-kadang kita pengen bagi itu benar-benar baik itu. Ya belum tentu juga, malah nggak baik. Yang baik diterima dulu, nanti baru dibagi lagi. Itu yang terbaik. Itu bisa kita kaitkan dengan Al-Imran 92 bahwa kita dengan makan berarti kita memberikan yang kita sukai, yang kita cintai. Kita kaitkan itu sukai. Dengan makan apa itu? Dengan kita makan daging kurban kita. Berarti kita itu kan kita sendiri kan suka yang berarti kita mensedekahkan yang kita cintai dan yang terbaik. Ya, bisa kita kaitkan ke situ. Bisa. Ya. Makanya itu juga berhubungan begini. Kalau mau korban, pilih yang terbaik. Tapi yang terbaik belum tentu yang mahal. Misalnya kita sukanya itu daging yang muda, yang muda tapi sudah berumur. Infakkan, korbankan itu yang terbaik, yang paling kita sukai. Karena yang tua kan terlalu tua Allah. Maka di antara yang nggak boleh itu korban, yang itu korban yang sudah terlalu tua. Terlalu tua tinggal pulang-pulang doang, nggak suka. Yang banyak dagingnya, yang gemuk, yang terbaik, yang paling kita suka, itu korban yang terbaik. Nanti Allah akan balas dengan balasan yang terbaik. Jadi jangan kita manfaatkan yang kita sendiri sudah memincingkan air mata, sudah memincingkan mata, sudah melihat itu enggak mau, jangan diinfak dengan yang terbaik. Dan kita sendiri juga suka memakannya, dan itu menjadi kebaikan yang disukai Allah. Dan teman-teman, ada lagi tutup dengan doa. 3, 2, 1,5, 1 kita doa bareng. Mari kita akhiri dengan doa dan munajat, semoga Allah merahmati kita semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
أجمعين يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا قوي يا حكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidiknya dan kami telah nasib kecil ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Maafin kami, ampuni kami, rahmati kami, tolonglah kami atas orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana Engkau kumpulkan kami di majelis yang mulia ini, ya Allah, kumpulkan kami semua kelak di surga dengan rahmat kasih sayang-Mu, semua mendapat syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua putra-putri yang saleh salehah, putra-putri yang ahli salat, ahli